Kali ini Mimin akan membuat timeline atau perjalanan perkembangan teori atom dari yang paling awal hingga perkembangan terbaru yang ada sampai saat ini. Yuk tanpa basa-basi langsung simak videonya. Gagasan pertama kali tentang model atom muncul dari para filsafat Yunani pada tahun 400-an sebelum Masehi. Ahli filsafat tersebut yang masih terkenal sampai sekarang yaitu Demokritus. Demokritus merupakan orang yang pertama mendefinisikan istilah atom, di mana dia menyatakan bahwa semua materi tersusun dari sesuatu yang disebut atomos, yang memiliki arti tidak dapat dibagi-bagi. Dia memberikan pernyataan seperti ini, jika kamu mengambil bagian dari suatu materi, dan kemudian membaginya menjadi beberapa bagian, dan kemudian dibagi terus-menerus sampai pada titik di mana kamu tidak dapat membagi materi itu lagi. Nah, inilah dasar dari pengertian atom. Jadi inti dari teori ini yaitu semua materi mengandung atom, di mana bagian ini sangat kecil dan tidak dapat terlihat. Ada bagian kosong di antara atom. Atom seluruhnya pejal. Atom tidak memiliki struktur internal. Masing-masing atom dari materi yang berbeda memiliki ukuran, massa, dan bentuk yang berbeda. Namun karena semua ini merupakan filsafat, maka pengetahuan tentang atom tidak berkembang karena hal tersebut tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Pengetahuan tentang atom akhirnya mulai berkembang lagi pada tahun 1800-an yang dipelopori oleh John Dalton. John Dalton merupakan orang pertama yang mengubah teori Demokritus menjadi model atom modern. Teori ini muncul dari penelitian berat gabungan secara kimia dan dia menyimpulkan bahwa bentuk dan struktur atom menyerupai bola pejal yang padat. John Dalton menyimpulkan dari penelitiannya yang dipublikasikan dalam A New System of Chemical Philosophy bahwa semua materi terdiri dari partikel kecil yang disebut atom. Setiap atom memiliki sifat yang berbeda. Selama reaksi kimia, atom-atom hanya dapat bergabung dan dipecah-pecah menjadi atom-atom yang terpisah. Ketika atom-atom bereaksi, maka akan membentuk suatu senyawa baru. Suatu senyawa terbentuk dari unsur-unsurnya melalui penggabungan atom tidak sejenis dengan perbandingan yang sederhana. Kemudian pada tahun 1890-an, J.J. Thomson yang adalah seorang fisikawan terkenal berhasil melakukan penelitian lebih lanjut terkait atom, di mana atom ternyata memiliki bagian lain yang disebut corpuscles, yang kemudian disebut dengan elektron. Hasil penelitian ini didasari pada eksperimennya dengan menggunakan tabung sinar katoda. Dia terus bereksperimen sampai akhirnya dia berhasil memprediksi massa dari muatan elektron tersebut. Thomson menyimpulkan bahwa massa muatan negatif itu 1000 kali lebih ringan daripada massa atom hidrogen. Thomson mengusulkan bahwa model atom yang tepat adalah seperti roti kismis, di mana elektron tersebar merata di seluruh bagian atom dengan jumlah muatan negatif sama dengan muatan positif. Kemudian pada tahun 1911, ada seorang fisikawan bernama Rutherford yang tidak setuju dengan model atom yang diusulkan oleh Thomson. Akhirnya Rutherford bersama mahasiswanya yaitu Hans Geiger dan Ernest Mandem melakukan eksperimen dengan menembakkan partikel alfa, muatan positif, pada suatu lempeng emas tipis. Dari eksperimen tersebut, mereka menemukan bahwa sebagian besar partikel alfa melewati lempeng tipis seperti menembus ruang kosong, dan ada juga partikel yang terbelokkan, bahkan ada partikel yang terpantul kembali ke arah sinar datang. Kemudian Rutherford menyimpulkan dari hasil eksperimennya dengan membuat model atom miliknya. Model atom Rutherford yaitu, di dalam atom terdapat muatan positif yang terpusat pada bagian yang relatif lebih kecil dibanding ukuran atom. Bagian atom yang bermuatan positif disebut inti atau nukleus, sedangkan bagian atom yang berada di luar dan bergerak mengelilingi inti atom disebut elektron. Sebagian besar massa atom berpusat pada nukleus. Dan di kesimpulan akhirnya, Rutherford menyatakan bahwa atom seperti tata surya dan elektron mengorbit nukleus pada lintasan. Model atom ini dikenal sebagai model planet tata surya. Tetapi, permasalahan yang muncul dari model ini yaitu, mengapa muatan negatif atom tidak berinteraksi dengan muatan positif yang ada di nukleus dan tidak jatuh ke dalam nukleus? Setelah 2 tahun berlalu, tepatnya pada tahun 1913, ada fisikawan bernama Niels Bohr yang setuju dengan model tata surya yang diusulkan oleh Rutherford, walaupun dia tahu kalau modelnya itu ada yang kurang tepat. Dengan menggunakan pengetahuannya tentang energi dan fisika kuantum, dia berhasil mengusulkan beberapa teori yang dapat menyempurnakan model atom Rutherford. Dia berhasil menjawab mengapa elektron tidak berinteraksi dan jatuh ke nukleus. Usulan Rutherford masih memakai kerangka hukum Newtonian atau fisika klasik. Berbeda dengan Bohr yang mengesampingkan hukum Newton dan menggunakan hukum mekanika modern.
Inti dari model atom Bohr yaitu elektron mengorbit nukleus pada orbit yang memiliki ukuran dan energi. Energi terendah elektron berada pada orbit paling rendah. Ini berarti elektron akan mengisi orbit yang kosong, dimulai dari energi yang rendah terlebih dahulu. Jika level energinya penuh, maka elektron akan pindah ke energi baru dengan level orbit yang lebih tinggi. Radiasi akan dihasilkan ketika elektron bergerak dari energi satu ke energi lain. Salah satu kesuksesan model atom Bohr adalah lahirnya tabel periodik unsur-unsur. Perkembangan ilmu pengetahuan semakin lama semakin maju lagi. Dengan kata lain, perkembangan teori atom ini tidak berhenti sampai situ. Pada tahun 1920-an, Erwin Schrödinger, seorang fisikawan revolusioner, menggunakan prinsip ketidakpastian Heisenberg untuk membuat model atom yang kita gunakan sampai saat ini. Model atom Schrödinger terkenal dengan sebutan model awal dengan inti dari modelnya yaitu elektron tidak bergerak atau mengorbit pada orbit yang tetap. Kita tidak dapat mengetahui secara pasti di mana posisi elektron mengorbit, tetapi hanya tahu di mana elektron seharusnya mengorbit. Ketidakpastian elektron dalam mengorbit tergantung pada level energi yang dideskripsikan pada model atom Bohr. Sebenarnya masih ada perkembangan lagi yang lebih gila tentang bagian perkembangan atom ini. Ya, contohnya seperti quark dan lepton. Tetapi penjelasan ini hanya akan dibahas di teori Dawai. Dan kalian tahu teori Dawai ini mengarah pada penyatuan fenomena mikroskopik dan makroskopik. Tapi karena udah masuk ke perkembangan yang ekstrim banget, jadi Mimin gak bahas di video kali ini ya.